Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sholatu wassalamu rasulullah amma ba'd. Jadi ketika itu ada orang yang menuduh sesat kembali pada Quran hadis, bahkan mengatakan tidak bisa kembali pada hadis, kepada orang kembali pada hadis. Itu dia murtad dari agama Islam dan kufuran yang nyata. Yang padahal Allah mengatakan Al-Qur'anu hudan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa hudan linnas wa bainasin minal huda wal furqan. Surah Baqarah 185. Artinya bulan Ramadan yang diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia berdasarkan penjelasan dan Furqan pembeda antara hak dan batil. Jadi bahaya kalau sampai mengatakan Quran dan hadis sesat itu kafir. Bahkan kata Allah membantah dengan firman Allah Ta'ala, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, firman Allah Ta'ala artinya demi bintang di mana ia terbenam. Dia Nabi Muhammad SAW temanmu tidak sesat dan tidak keliru. Dan dia tidak bicara dan hawa nafsu dan dia itu bicara dan wahyu. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, penafsiran Al-Quran, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku hanyalah manusia sepertimu yang diwahyukan kepadaku bahwasanya aku menyuruh pada kalian untuk bahwasanya Tuhanmu itu sembahanmu ada sembahan yang Maha Esa. Surah Kahfi ayat 110. Jadi hati-hati menuduh sesat. Bahkan dalam hadis sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan menuduh sesat dan fasik dan kafir. Kalau tidak ada pada dirinya akan kembali padanya. Itu hadis sahih. Makanya orang menuduh sesat itu menuduh tidak bisa kembali pada Al-Quran hadis adalah kafir, murtad dari agama Islam. Padahal firman Allah Ta'ala, karena firman Allah Ta'ala inna dina indallahi Islam, waraditu lakumul islama dina, aku telah ridhoi bahwa agama Islam adalah agama bagimu. Ya, surah Al-Maidah ayat 3. Kembali lagi, bahkan mengatakan tidak bisa kembali Al-Quran hadis itu persis seperti penerapan Mustafa Kamal Atatürk. Sebenarnya kata Erdogan berikut Mustafa Kamal Atatürk dahulu, Islam tidak bisa, yaitu Al-Quran hadis tidak bisa diterapkan dan hukum pada abad yang 15 abad yang lalu, alias tidak sesuai dengan zaman. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, itu adalah kafir pada Allah Ta'ala, murtad agama. Sedangkan firman Allah Ta'ala, wa man kafara famatti'uhu qalilan
Tsumma ataruhu ila adzabil qabr nar wa bi'sal masir. Apa mihad? Mihad kita lihat dari Al-Qur'an. Misal mihad ya wa kafara famatiu qalilan tsumma ataruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Surah Al-Baqarah 126. Nah, jadi begitu. Kata Allah Ta'ala, bangsa kafir, maka kami akan berikan kehidupan yang sementara, kesenangan yang sementara. Kemudian kami paksa mereka masuk ke neraka jahat. Neraka, dan itu adalah seburuk-buruk tempat, bukan sebaik-baik. Bi'sa itu artinya seburuk-buruk. Bi'sa itu seburuk-buruk, bukan sebaik-baik. Beda dengan nikmah ada sebaik-baik. Itu bukanlah mereka mengatakan bi'sa ada sebaik-baik adalah kebodohan, tidak tahu. Karena mereka banyak jahil bahasa Arab. Bi'sa itu seburuk-buruk, bukan sebaik-baik. Wa bi'sal masir artinya seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk tempat kembali. Ini saya belajar nahwu. Wah itu artinya sama bahasa itu berbeda. Jadi wabi salmiha masir itu seburuk tempat kembali. Ya mereka yang tahu kan itu Islam ya. Nah padahal firman Allah Ta'ala bahasan bagi orang kafir itu apa? Ini Allah memberikan orang kafir kehidupan kesenangan sementara. Allah kasih neraka di akhirat nanti. Nauzubillah min zalik. Sebenarnya firman Allah Ta'ala, apakah dia kekal di neraka? Firman Allah Ta'ala, waladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. 39. Orang-orang kafir itu dan orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nar itu sama jannah beda, harus dibedakan. Lafadznya beda, maknanya juga beda. An-naru artinya api. Jannatu, al-jannatu artinya surga. Tapi kalau an-nar artinya api neraka. Jadi kalau ulaika ashabun nar berarti penghuni neraka, maka mereka kekal di dalamnya. Ya, barakallahu fikum. Jadi tempatnya orang kafir neraka mana? Ayo kita dengarkan firman sama-sama baik-baik firman Allah Ta'ala ya. Walilladzina kafar firman Ta'ala, walilladzina subhanahu wa ta'ala, walilladzina kafaru lilladzina kafar biar tidak salah kita lihat ayat Al-Quran biar mereka tahu bahwa itu dari Al-Quran. Ini Al-Quran yang Anda anggap sesat ini, firman Allah Ta'ala, hadis Sahih Bukhari ada, terus Anda anggap sesat ini, kafir, bahkan menghina Al-Quran saja. Coba Anda dibakar di api, panas gak? Panas. Anda bakar Quran aja dikebukin sama orang, tapi gak dibenarkan begitu kan? Cuma dilapor ke aparat keamanan, suruh taubat pada Allah, gitu kan? Anda dibakar dengan api, main api kan panas. Api neraka juga panas. Kan Anda begitu masa api neraka enak itu? Nggak bakal enak. Apalagi jika ya matahari, sinar matahari Anda nggak bakal enak, panas pasti. Apalagi matahari dari api loh. Nauzubillah panas sekali. Belum panas api neraka. Makanya jangan mempermainkan agama, jas kufur pada Allah, murtad dari agama Islam kalau mempermainkan agama. Kata Allah Ta'ala, qul abillahi wa rasuli
Qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tahtadun la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Surat Taubah ayat 65 sampai 66. Qul billahi. Oh ya, lupa ya. Firman Allah Ta'ala kita melihat mana yang tepat orang kafir, walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Terus kita baca lagi, idza ulqu fiha sami'u laha sya'iqa wa yasafur sakadu samayazu minal ghaid kullama ulqiya fiha fawju salam khadanasuha alam ya'sikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhiru fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u naqil ma kunna fi ashabis sa'ir fasarafu bidzambihim fasuhqa li ashabis sa'ir. Artinya, idza ulku, ketika dia dilempar, di dalamnya mereka mendengar syahiqon wa yasafur, teriakan-teriakan, padahal dia sedang tafurun ya. Kita lihat dari penerjemahan tafurun. Itu ada Al-Quran ya, kita baca bersama-sama, ada terjemahan. Ada Quran mushaf itu. Turun tafurun, sedangkan dia sedang, tolong benarkan kalau salah diluruskan aja ya. Syaikon, sedangkan dia meraung-raung, sedangkan dia itu mengamuk. Mereka itu mengira itu dari kemarahannya. Setiap yang mereka ditembak padanya dalam keadaan terhina, orang yang penjaga mereka itu, penjaga nerakanya itu, oh ya tuh syaikon, teriak-teriak, mengangah, sedangkan api neraka itu mengamuk. Mereka dalam keadaan marah, suara marah, setiap dilemparkan kepada di dalamnya dalam keadaan terbelenggu. Penjaga nerakanya menanyakan mereka, apakah sudah ada pemberi peringatan bagimu? Nah, apa tidak didatangkan padamu pemberi peringatan? Apa sudah ada pemberi peringatan padamu? Kata mereka, kata orang kafir, qalu bala qad ja'ana nadhir.
Qalu, mereka telah berkata, tentu kami telah datang pada kami, tapi kami mendustakannya, mendustakan, dan kami mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu darinya, berarti kalian orang kafir itu hanya dalam kesesatan yang besar. Dan kata mereka, seandainya kami mendengar dan berakal, berpikir, kami tidak termasuk dari penghuni neraka Sa'ir. Mereka telah mengakui dosa-dosa mereka, maka celakalah bagi orang yang penghuni Sa'ir. Berarti neraka Sa'ir itu nama neraka. Makanya hati-hati dari mempermainkan agama Islam. Sedangkan firman Allah Ta'ala, waraditu lakumul Islam Madinah, surah Al-Maidah ayat 3 Al-Quran ya. Telah aku ridhoi bahwa Islam adalah agama bagimu. Nah, bagaimana dengan orang murtad dari Islam? Firman Allah Ta'ala, wa may yasadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Surat Al-Baqarah. Coba dilihat di Google biar tahu ayat berapa, sudah ketahuan ya. Ada Al-Quran versi Indonesia, silakan dicari, ada aplikasinya. Cari di aplikasi Al-Quran versi Indonesia ya. Barakallahu fikum. Barang siapa yang murtad dari agamanya, wa huwa kafirun, maka kemudian dia meninggal dalam keadaan kafir, kalau dia bertobat darinya, ya mungkin itu dari kata ulama ya, wallahu alam, mereka itu terhapus amalannya di dunia dan akhirat, dan mereka itu adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Bahkan kalau mereka itu orang mengatakan tidak bisa kembali ke Quran hadis, mengatakan sesuatu karena dia benci apa yang ditujukan oleh Allah kepada Rasulnya. Kata Allah Ta'ala, dzalika bi annam karihu ma anzalallahu fahbata a'malahum, surah Muhammad 9. Itu karena mereka membenci apa, dan itulah karena mereka mengatakan membenci apa yang ditujukan oleh Allah, fahbata a'malahum. Nah, maksud Allah anzalallahu itu apa? Nah, ma anzalallahu minal huda Al-Baqarah. Allah Ta'ala ma anzalallahu minal huda, karena minal huda tidak kami turunkan, apa yang kami turunkan berupa petunjuk. Sedangkan tafsir Quran bil Quran, huda itu apa? Sebabnya firman Allah Ta'ala, Al-Qur'anu huda, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas. Al-Baqarah 185. Bulan Ramadan yang dimana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Itu maksudnya. Jadi membenci apa itu Al-Quran, jelas itu kufur pada Allah, kafir pada Allah.
terhapus amalannya. Percuma dia beramal seperti sholat, zakat, puasa, saum, haji, dan berbaik sama orang tua, berbaik sama orang lain. Percuma. Kalau dia berbuat kufur seperti itu satu, maka kan itu membatalkan amalannya sendiri. Itu masuk nawaqitul Islam. Nauzubillah min dzalik. Percuma KTP-nya Islam, berbuat baik sama orang tua, sampai bertekuk lutut, ya Allah, sampai sakit-sakit, sampai itu capek-capek. Percuma, sia-sia. Nauzubillah min dzalik. Maka kita menghindar dari hal itu. Kita menghindar dari segala kufuran. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabr. Wallahualam sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi salam. Subhanakallahumma andika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.